Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak sepengaritan. Kembali lagi bersama kami di Family Farm bersama peternak kampung. Nah, hari ini kita tinggalkan dulu membahas tentang pakan. Mungkin tentang pakan hijauan segar udah cukup lah segitu. Tapi kalau mungkin ada yang kurang, Bang coba kasih makan daun rambutan. Bolehlah kalian komen, nanti kami buatkan lagi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang setting kandang ya, kawan-kawan. Tentang setting kandang, seberapakah baiknya antara lantai bawah dengan lantai atas, itu jaraknya berapa senti, terus jarak tempat pakan itu lebarnya berapa. Nah, nanti kita bahas di sini. Baiknya ukurannya itu berapa nanti kita akan bahas di sini. Nah, untuk kalian peternak pemula yang baru mau membuat kandang, jangan di skip. Nah, mungkin videoku ini bisa membantu kalian untuk mencari referensi tentang bagaimana baiknya untuk membuat sebuah kandang domba agar terhindar dari penyakit-penyakit. Nah, tetap tonton terus, jangan skip. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu pembahasan tentang jarak lantai bawah dan lantai atas kandang. Itu jaraknya berapa senti baiknya. Nah, ini kalau dari punya kita di sini, dari lantai bawah ke lantai atas yang ini jaraknya sekitar 150 cm atau 1,5 meter. 1,5 meter. Untuk lantai kami pakai plasteran gini ya, atau di semen gini, semen halus, enggak dikasih alur garis yang kasar-kasar itu kan biasa ada tuh orang yang pakai garis yang kasar-kasar, katanya tujuannya biar air seninya itu gampang turun. Nah, sebenarnya ya memang bisa air seninya itu gampang turun kalau yang kasih garis-garis gini, cuma kan menjagai. Nah, domba itu kan kotorannya nggak selalu serintil gini nih. Nah, ada kalanya nanti dia kalau di situ masih bunting muda, bunting 1 bulan tuh kadang mau taiknya neletong dia atau gumpal, atau juga makannya tiba-tiba ganti dari rumput, mungkin diganti ampas tahu atau ganti pakan kering konsentrat atau lainnya lah. Itu juga bisa menyebabkan kotornya itu gumpal atau neletong lah bahasa aku. Nah, kalau dikasih garis-garis gini kan positif, taik yang dibersihkan dari atas ini jatuh ke bawah. Positif kan nggak bisa gelinding gini nih. Positif kan lengket di sini dia. Terus kan kalau ada garis-garisnya gini, kalau dibersihkan scrub gini, pakai nanti tak tunjukkan alatnya, itu pasti udah lengket-lengket, dia nggak bersih. Alhasil bersihkannya harus disemprot pakai air. Nah, kan repot gitu kan. Jadi aku rekomendasi pakai lantai kalau yang mau di semen ya, di semen halus gini. Kalau mau pakai permanen juga dibuat bentuknya mereng kalau aku gini kan. Nah, bentuknya mereng tujuannya nih, kan ini kotoran kambing kan serintil, nanti kan langsung jatuh ke bawah dia. Nah tuh langsung jatuh ke bawah dia. Gitu juga urinnya jatuhnya ke bawah nanti. Nah, terus juga pernah ada komen kan di grup breeding, aku lebih enak pakai lantai yang tanah gitu kan, lebih simple. Kalau lantainya semen kayak gini, nanti pasti kambingnya itu keracunan amonia gitu. Nah, sebenarnya enggak juga, enggak keracunan. Ini selama buat kayak gini, ini enggak ada kematian selama 4 tahun. Kematian karena amonia itu enggak pernah. Nah, jadi pokoknya aman lah yang kalau model kayak gini, model lantai bawah kayak gini ya, rekomendasi lah. Ini yang aku bilang, kalau dia kotorannya ada yang kayak gini nih, mohon maafin ya, ini yang kayak gini, kalau dia dikasih garis-garis ini jelas lengket, ini payah bersihkannya. Kalau ini kan tinggal kita scrub buatan pakai kayu, itu aku scrub, tarik, ini nanti bersih semuanya nih. Nah, seperti itu ya. Ini untuk jaraknya 1,5 meter atau 150 cm. Lalu kalau yang model gini kalian buat aliran untuk septic tanknya, untuk mengalirkan apa itu namanya, urinnya gitu. Dari sini dia kencing dari atas turun, masuknya ke sini. Ini nanti kotorannya dibuang, ditumpuk di sini nih. Nah, ditumpuk di
pengumpulan koheng. Ini udah bersih. Ini nanti anunya apa tuh, urinnya turun kemari, ngalir ke bawah sana. Nah ini kita tengok ya alirannya. Ini untuk kemerengan lupa kok, pokoknya nih yang sana lebih tinggi, sini lebih rendah dia. Nah ini kohengnya dikumpuli dulu, jadi sisa urinnya ini nggak jalan karena udah penuh nih. Kadang-kadang ini urinnya kita jual. Ini semua isinya urin yang siap diambil, nanti ada penampungnya. Nah ini sisanya masih banyak lagi nih. Ini saya piteng terakhir nih, pengumpulan terakhir. Jadi kalau di sana nanti kita mungkin disiram, kalau pakai air disiram, ini yang bludak. Udah gitu kalau dijual urinnya, kalau dia udah campur air hujan yang terlalu banyak, dia nanti untuk pupuk apa itu namanya, pupuk yang organik itu kurang bagus. Nah jadi ini kita betul-betul urin murni tanpa dikasih EM4, tanpa tercampur air juga. Karena atasnya ini udah ada sengnya, jadi nggak ada tempias tercampur air hujan, itu nggak ada. Dan juga desain kandangnya sebelah sini juga sama nih, sama selalu dibersihkan ya, minimal kalau di sini 2 hari sekali, maksimalnya itu mungkin kalau repot-repot 5 hari sekali atau 5 hari sekali lah, nggak pernah kami itu sampai seminggu. Pokoknya kalau repot kali itu 5 hari sekali. Nih jadi nggak ada ya kawan-kawan ya, kalau mungkin nanti kawan-kawan ada yang modelnya kandang kayak aku, jangan takut keracunan kambingnya, keracunan amonia itu nggak pernah punyaku ya. Buktinya nih sehat-sehat, dombanya nggak ada penyakitan apa-apa. Nah ini ya. Nah terus untuk membahas ketinggian, ini rekomendasi dari aku ini maksimal, jangan sampai lebih tinggi lagi, 2 meter sampai 3 meter mungkin. Nah itu kan memakan biaya tambahan lagi. Kalau aku maksimalnya 150 cm atau 1,5 meter. Kalaupun kawan-kawan punya yang lebih rendah, mungkin setinggi pinggang orang dewasa, itu juga rekomendasi, nggak akan ada keracunan, tenang aja. Kalau nggak percaya, siap ini kita nanti OTW kandang Pak Alekku ya, itu dia model lantainya gini, cuma lebih rendah. Nah lebih rendah itu belakangnya ini hanya setinggi pinggang. Nah itu aman semua dombanya, nggak ada penyakitan, nggak ada keracunan amonia, aman. Nah setelah ini kita ke sana dulu biar kalian lebih percaya kan, harus nampak nyatanya. Nah ini kita skip dulu, kita OTW ke kandang Pak Alek sekalian ngambil kambing dagangan. Nah, ini anu ya CS ya, kalau setting kandang yang sepinggang itu juga bisa, nggak ada yang mati lagi kan. Mungkin kalau ada yang bilang mati kena racun amonia itu tergantung dari anu lah, dari perawatan. Ini bukti ya, nah sepinggangku ini. Nah segini nih, pas pinggang nih setting kandangnya ini. Nah ini kandang Pak Alek ini. Nah ini demi konten kalian ya, setting kandang. Aku main tempat Pak Alek ini agak jauh memang, sekalian ngambil kambing kan. Nah jadi nggak masalah, yang penting tetap dibersihkan. Nih ini bersih ya kandang nih ya. Oh tuh bersih tuh. Untuk kemiringan sama kayak yang di kandang besarku. Nah sama aja. Nih oke ya kan kawan. Nah setelah ini kita mau bungkus itu cross support, kita bawa ke kandang rumah sana, ada yang mau beli. Oke ya kawan ya, nanti kita penutupan pas di kandang ya. Oke itu tadi soal ketinggian kandang. Pokoknya setting kandang bagian bawah lah. Tadi untuk ketinggian aku salah bilang ya, bukan minimal tapi maksimal itu 1,5 meter atau 150 cm. Jadi kalau terlalu tinggi juga kan akan makan biaya. Sebenarnya kalau pendek kayak kandang lamaku dulu juga bisa itu sebenarnya kan. Kalau yang dulu itu sepinggang, iya lantai atas itu hanya sepinggang orang dewasa, itu juga nggak masalah, nggak ada penyakit kayak keracunan amonia, itu juga nggak pernah. Karena memang kan kalau yang setinggi pinggang orang dewasa itu, kandang kecil dulu, kandang lama itu pagi sama sore itu wajib dibersihkan. Jadi kotoran sama urinnya itu kan ditampung di terpal gitu kan, bawahnya dikasih terpal, tapi tetap dibersihkan sehari 2 kali. Lalu selanjutnya kita membahas tentang ini setting lantai. Nah biar terang, setting lantai
kandang ternak kalian. Nah, usahakan ininya, rongganya ini berapa senti lah, aku nggak ada jangka sorong kan. Pokoknya ini harus disetting standarnya itu yang seperti ini, jadi nggak boleh sempit, nggak boleh terlalu lebar juga. Kalau terlalu lebar nanti kayak yang diri-dirian gini, itu takutnya nanti ada yang nyepit kakinya, bisa patah. Kalau udah patah kaki domba itu nggak bisa sembuh, bagaimanapun nggak bisa sembuh. Nah, jadi cara nyetingnya kayak mana bang? Nah, kalau aku pakai gini, jadi ini ada ukurannya sendiri nih, kayu-kayu gini. Nah, ini ketebalannya sama semua ini, cuma nggak tahu ukurannya berapa, aku lupa ini karena kan udah lama. Nah, jadi harus wajib gitu, ini dipasang, sini dipasang, lalu ditokok ini. Nah, tujuannya nanti ini biar nggak rapat. Kalau nggak dikasih apa ini namanya ini, coblosan atau apa nih ya, pokoknya kalau nggak dikasih ganjelan gini nanti dia anunya apa, kandangnya bisa rapat itu. Kayak yang sebelah sana tuh, kandang-kandang yang dewasa nanti ada kita tengokkan ya, kita videokan, ada yang sebagian nggak pakai setting kayak gini, tukangnya lupa. Karena ini kandang sini sama sana ini udah beda pembuatan, beda tukang. Nah, ini tak praktekkan ya fungsinya setting kandangnya itu bagus itu. Setting apa tuh, setting setting celah ini, celah lantainya ini kalau bagus itu ketika dibersihkan tuh gampang. Nah, ini kan kotorannya meringkil-meringkil ya. Nah, ini kotornya kan merintil-merintil, jadi kalau bersihkan tinggal disapu gini aja udah jatuh, dia udah bersih dia. Nah, ini bedanya. Nah, rupanya di sini dia pun ada kesalahannya. Ini kalau nggak dikasih setting, artinya nggak diganjel, ini malah terlalu lebar nih ha. Kalau tadi kan cuma jari aja masuk ya, ini bahkan terlalu lebar ini. Nah, ini kan nggak ada settingnya, dia nggak ada ganjelnya. Nah, ini bahaya. Nih kalau ada kotorannya agak gumpal gini neletong, tinggal di tuh udah jatuh tuh kan, bersih. Nah, itulah guna fungsinya kalau setting celah lantainya ini bagus. Nah, tinggal di begini-gini, beginikan aja nih dah. Sudah jatuh. Nah, macam itu ya. Tuh udah bersih. Oke, itu kalau membahas tentang setting celah lantai sama fungsinya. Oke kawan, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua mengenai desain tempat pakan. Desain tempat pakan untuk kandang kalian, menyesuaikan kalian itu mau breeding atau mau fattening, dan juga menyesuaikan dari pakan ternak kalian. Kalian mau pakannya itu pakai keringan atau ari kedelai, ari kacang hijau, sentrat, atau apalah, atau kalian pakai rumput budidaya tapi dicoper. Nah, atau juga kalian pakai rumput liaran kayak gini. Nah, pakai rumput liaran kayak gini nih, baru dikumpuli. Pakai rumput liaran kayak gini yang nggak dicoper, nggak dicacah. Nah, ini desain tempat pakannya juga berbeda-beda. Sekarang kita bahas dari yang untuk fattening atau pakannya. Biasa kalau fattening kan pakai sentrat ya, kayak pakan kering. Jadi kalau untuk fattening itu desain tempat pakannya nggak terlalu lebar atau bahkan bisa dibuat sempit ya, minimalnya itu jangan terlalu sempit lah ya, jarak-jarak 1 jengkal lah, atau sekitar 20 cm juga udah bisa, atau 30 cm itu juga udah bisa nih kayak gini. Ini dulu untuk fattening kita. Nah, sama ada dulu kita main domba jual beli juga, bahasanya apa ya, dibilang agen juga nggak agen, kalau bahasa Jawa Timurnya, bahasa Kedirinya itu belante ya. Nah, kita dulu juga kayak gitu pernah. Nah, tapi kita udah off karena harga domba di pasaran itu naik terus. Jadi kalau kita paksakan jual beli dan juga kita paksakan jual untuk fattening atau penggemukan potong daging itu ya mohon maaf katanya, kalau di sini tuh untuk balik modal aja udah enggak, jangankan keuntungan, untuk balik modal aja susah. Jadi kita beralih ke breeding. Nah, kembali lagi ke materi. Ini untuk desain kalian kalau mau pakan kering atau kalian mau fattening pakan sentrat ya. Nah, desainnya seperti ini, tapi usahakan jangan kayu gini. Nah, ini kan kayu hanya dasarnya.
Kalau aslinya di atasnya ini ku kasih kayak pipa paralon gitu loh yang cekung ini, atau dari stainless. Nah, yang dibuat gini, atau nanti kalian bisa juga nggak usah pakai ini, dasarannya langsung kayak ada terpal gitu. Nah, itu menyesuaikan lah, tergantung kalian lah. Kalau pakan kering itu desain tempat pakannya kayak mana. Yang terpenting kan kalau fattening itu tempat pakannya nggak terlalu lebar, kecil aja juga udah bisa, karena kan makannya sedikit. Nah, itu untuk fattening. Dan juga kalau untuk breeding yang model pakannya itu dicoper halus, nah kadang juga dicampur sama keringan juga biasanya, kayak hari kedelai atau kasih sentra juga. Nah, bisa juga ukurannya kayak yang fattening juga sama, bisa 30 cm juga sama. Terus yang ketiga, untuk desain pakan model breedingan yang pakannya di situ full hijauan segar tanpa dicoper. Nah, itu biasanya tempat pakannya desainnya lebih luas. Nah, seperti ini. Ini sekitar ada 40 sentian atau 45 cm lah. Kalau dihitung jengkal ini sekitar 2 jengkalku ini. 2 jengkal. Nah, seperti ini. Kalau pakannya hijauan liar tapi nggak dicoper ya memang harus lebar. Nah, kalau sempit ini ya bisa berserak, sedangkan ini yang segini aja kan diserak-serak kan, karena kan domba ini makannya lasak dia. Nah, lebih baik lagi kalau yang pakan hijauan segar tanpa dicoper, artinya ya gitu ngarit langsung dimasukkan, masih kayak gini, usahakan ininya lebih tinggi. Nah, jadi pas dilempar dia nggak jatuh ke bawah gitu, masih nabrak dindingnya loh, dinding tempat pakan bagian luar itu. Nah, kalau ini kan kita sifatnya sementara, karena ini nanti di tengah mau kita kasih kandang dolanan cempe, untuk kandang memang main-main cempe, karena ini kandang belum siap. Ini masih ada kayu-kayu mahoni. Nah, di sini juga nanti mau kita buat tangga-tanggahan di sini untuk tempat pengumpulan pakan. Jadi ini kandangnya belum siap. Nah, itu ya kalau membahas tentang desain tempat pakan. Nah, pokoknya itu persepsi aku atau pendapatku. Kalau kalian punya pendapat sendiri ya monggo, silakan. Kalian mau pakai desain tempat pakan yang kayak mana, itu bebas. Nah, perlu juga diingat untuk desain tempat pakan, tadi dinding luar itu harus tinggi. Kalau kalian nggak mau nyoper pakai rumput liaran masihan kan, biar tujuannya makannya itu pas diuncal-uncalkan sama dombanya itu nggak jatuh gitu loh. Karena kan nggak semua kandang teman-teman itu kan permanen bawahnya gini. Kalau aku kan permanen, jadi gitu jatuh masih bisa dikumpuli lagi. Ini pakai alat ini, apa, krek namanya. Nah, jadi kan nggak kena tanah, nggak kena kotoran-kotoran yang lain kan, jadi aman. Nah, untuk teman-teman dinding dalam ini, dinding pakan bagian dalam, nah ini diusahakan jangan terlalu tinggi. Nah, nanti kalian desain tergantung sama kalian mau ternak dombanya itu jenisnya apa. Kalau model cross texel kan ya monggo lah, ininya bisa agak tinggi, tapi jangan terlalu tinggi juga, nanti takutnya apa ini bahasanya, nekak. Kok nekak sih bahasanya, mencekek. Nah, mencekek ini. Nah, kalau dia nanti makannya terlalu tinggi kan, ini ketekak lah, enak lah bahasa ketekak kan, makannya nggak nyaman dia. Dan juga ini antara dinding dalam sama pembatas atas jangan terlalu sempit. Nah, jangan terlalu sempit, jangan terlalu lebar. Nah, kalau lebar nanti dia bisa berobos masuk kemari, berak-berak sama kencing di sini kan, jadi penyakit ya. Oke, itu pembahasan ketiga ya tentang desain tempat pakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang desain ruangan. Desain ruangan ini baiknya itu seperti apa. Nah, ini menurut kami desain ruangan ini. Nah, ini menurut kami itu, nah ini pendapatku ya, pendapatku. Mau desainnya kayak manapun, mau dari kayu, mau dia kalian buat di dalam gedung, dalam ruangan, nah kayak yang Jawa-Jawa itu loh. Nah, atau mau kalian buat seperti tembokan. Nah, belakang kan biasa ada tuh yang kayak tembokan setinggi dada orang dewasa gitu loh. Nah, kayak dibuat pembatas tembokan, baru atasnya dikasih papan-papan kayu gini loh. Nah, itu monggo bebas. Yang terpenting satu, ku ingatkan, sinar matahari harus bisa masuk ke dalam, baik dari kandang sebelah kanan atau kandang sebelah kiri, itu pokoknya harus sinar matahari harus masuk. Tujuannya apa bang sinar matahari masuk? Nah, salah satunya adalah untuk menghambat pertumbuhan bakteri, menghambat
masuknya virus. Memang tidak bisa menghilangkan, tidak bisa menghalang, tapi kan setidaknya bisa menghambat. Nah, itu tujuan pertama. Tujuan kedua itu agar ketika dombanya itu buang air kecil atau buang air seni di sini, kan ini otomatis basah ini ya kan. Nah, kalau sinar matahari masuk itu sedikit atau banyaknya itu akan terbantu untuk mengeringkan ini. Nah, kalau mungkin di situ cuacanya mendung, bisa terbantukan mengeringkan sekitar 60-70%. Kalau cuacanya panas kayak gini nih, nah tadi kan kita ngonten tentang ini, tentang lantai kandang atas sama bawah kan pagi, habis itu ke tempat Pak Lik pun pagi. Ini udah sore nih, udah jam 6 ini ya, masih panas ini daerah Medan ini, Asahan ini. Kalau panas kayak gini ini bisa ngeringkan sampai 100% ini, kering dia. Bahkan kotoran siang itu kering dia itu, udah kayak apa itu, kayak gaplek dia kering. Nah, itu fungsinya. Nah, salah satu fungsi lah, sebenarnya banyak fungsi matahari itu, fungsi sinar matahari masuk ke kandang ternak itu sebenarnya banyak, tapi itu hanya singkatnya. Nah itu ya, itu desain yang keempat, yaitu membahas tentang desain ruangan. Nah, itu menurut pendapatku. Kalau menurut kalian ya bebas. Nah, mungkin kalian bertanya, ini untuk apa terpal-terpal kayak gini nih ya kan? Nah, terpal-terpal ini, terpal-terpal untuk menjaga kalau di situ terjadi hujan badai pas malam hari. Nah, kalau hujan badai kan jelas tempias dia masuk semua kan. Ini bisa jembrek basah, jadi itu harus kita tutup. Itu kalau hujan badai aja. Kalau cuaca hanya hujan-hujan siang, hujan sore, maksudnya dalam satu hari satu malam tuh hanya satu kali turun hujan tuh nggak kami tutup. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang kelima ya. Yang kelima adalah desain ini. Kalian sediakan 2 buah ruangan kosong. Nah, yang pertama ini untuk hospital. Untuk apa? Hospital bahasanya sok keren ini. Untuk rumah sakit lah bahasanya. Seperti ini kan jantanan cross texel kita kan ini ngedrop dia, habis kawin aja kan, belum dijamoni, jadi agak ngedrop, ini agak kurus, jadi sini mau kita rawat. Dan yang kedua ini untuk ruang persalinan domba yang mau melahirkan, ini kayak yang di depan ini. Nah, ini mau melahirkan ya, memang masih hitungan beberapa bulan, tapi untuk menjaga-jaga. Nah, kalau ini kita campurin ke sana lagi, takutnya anaknya jebrot kepijak-pijak ya, alhasil mati, akan bahaya. Jadi kita sendirikan. Tujuannya itu tadi, biar anaknya itu nggak kepijak-pijak sama yang lain. Dan juga untuk desain ruang persalinan, ini lantai kandang atas dengan pembatas ini, manja kali, dengan pembatas ini usahakan jangan dikasih jarak lah, paling jarak ya hanya segini lah, sekitar 2 cm lah. Nah, jadi jangan terlalu lebar, takutnya nanti domba cempenya itu bisa merobos ke belakang. Karena kita pernah kejadian itu 1 ekor yang domba batur itu jatuh ke belakang untuk mati kan, sayang ya kan, domba batur harganya tinggi kan, masih cempe malah jatuh mati ya, seperti itu. Dan juga untuk desain ini, selain untuk tempat persalinan, karena kan kita di sini belum ada tempat dolanan cempe, sini juga kita jadikan kandang dolanan cempe untuk sementara. Jadi nanti ini pintu ini kita buka sedikit, jadi cempenya bisa merobos ke kandang induk-induknya. Yang sini juga kita buka sedikit, bisa merobos. Jadi kalau nanti cempenya itu mau nyusu ya ke induknya. Kalau nanti cempenya mau makan, di sini kita sediakan makan hijauan yang kita chopper sama rambanan atau full rambanan dengan juga pakan kering. Khusus untuk cempe aja pakan kering. Kalau yang besar-besar kita nggak berani kasih pakan kering sentrat karena bisa tumpur kita. Harga sentrat tuh mahal di sini. Dan juga untuk kualitas yang bagus itu di sini nggak ada. Oke kawan-kawan, itulah untuk desain dan setting kandang. Oh ya, bukan yang kelima ya, keenam ya mungkin. Nah itu tadi juga kalian pahami juga desain lantainya ini, jangan rapet-rapet. Nah, biasanya juga beberapa peternak pemula itu sering datang kemari, kayak tadi siang tuh datang ya, monggo-monggo aja kan, mau belajar sharing sama aku ya tetap ku tanggapi, nggak masalah. Biasa juga datang itu mau nengok desain lantai. Nah paling utama orang itu datang tuh nengok desain lantai sama desain tempat pakan ini. Kok dipikir kok enak kali kayaknya kayak gini. Nah
seperti itu. Kadang kan biasa peternak kampung nih kan desain lantai atas ini kan ngasal gitu loh, pakai, ya namanya bukan ngasal lah bahasanya, itu yang nggak enak juga kan, namanya juga kekurangan biaya. Biasa masih pakai kayu pinang atau kayu jambe, kan lebar-lebar tuh, jadi rapet, nggak dikasih jarak kayak gini. Nah, jadi membersihkan kotorannya itu payah. Nah, jadi kebanyakan mereka tuh datang kemari untuk ya sekedar nengok ini atau sharing-sharing kayak mana desain kandang sama perawatan domba yang baik. Nah, sekali lagi ya, bukan salah dari peternak pemula untuk memasang pakai kayu pinang atau kayu jambe untuk lantai atas kandang ini ya, namanya juga keterbatasan biaya yang nggak masalah. Nah, oke kawan-kawan, itu tadi sebagian dari informasi yang bisa kami berikan untuk kalian, semoga bisa bermanfaat. Nah, untuk kalian yang baru mampir atau yang sudah lama tapi mampir kembali untuk menonton ya konten yang ada di channel Peternak Kampung dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip, kami ucapkan terima kasih, karena dengan kalian menonton itu bisa membantu perkembangan channel ini. Baik kawan-kawan, kami Family Farm bersama Peternak Kampung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk para peternak sebangsa dan setanah air.